Yang terhormat Ketua PMI Provinsi Riau, Dr. Ma'al dan narasumber hebat kita, dan beserta peserta semuanya. Baiklah, webinar Hari Donor Darah Sedunia, Setetes Darah untuk Kemanusiaan, Berikan Darah, Selamatkan Kehidupan, akan segera kita mulai. Tanya sama Kak Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Pada hadirin, dimohon kesediaannya. Bola badannya. Cinta Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua PMI Provinsi Riau, Dr. Ma'al. Pada Ketua dipersilakan. Baik, terima kasih Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam kemanusiaan, Siamo. Pertama-tama yang saya hormati
Bapak dan Ibu pengurus dari tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang saya hormati Dr. Nia selaku pemateri yang diwakilkan oleh Bapak Donald Aswar sebagai pemateri dari UPD PMI Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Arson Kresno Hardi, pendonor darah 220 kali yang telah sukarela mendonorkan darahnya sebanyak 220 kali. Para relawan PMI, KSR, PMR, TSR, dan para pendonor darah yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan webinar Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk berbagi kebaikan, hadirin yang saya hormati. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia bukan hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan kepada para pendonor darah sukarela yang telah tulus menyumbangkan darahnya demi membantu sesama. Atas nama PMI Provinsi Riau, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pendonor darah yang telah menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan ini. Tema yang kita usung pada tahun ini adalah Tetes Darah untuk Kemanusiaan, Berikan Darah, Selamatkan Kehidupan. Mengandung makna yang sangat mendalam. Donor darah merupakan tindakan sederhana, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Dari setetes darah yang didonorkan, lahirlah harapan, semangat, dan kesempatan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Melalui webinar ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya donor darah yang dilakukan secara sukarela, rutin, dan berkelanjutan. Ketersediaan darah yang cukup dan aman hanya dapat terwujud melalui kepedulian serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Mari kita jadikan peringatan Hari Donor Darah Sedunia sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian kemanusiaan. Dengan mendonorkan darah, kita tidak hanya membantu menyelamatkan satu kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi semakin inspirasi kita untuk terus berbagi melalui donor darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siamo. Ya, kamu. Baik, terima kasih kepada Ketua. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pemateri, masih semangat semuanya kan? Masih aman? Udah sarapan kan? Baiklah, kita akan bacakan aturan kelasnya. Yang pertama, menggunakan nama asli. Gunakan nama lengkap agar mempermudahkan identifikasi oleh panitia dan narasumber. Yang kedua, matikan mikrofon saat tidak berbicara. Ya, ini untuk menghindari kebisingan dan harap menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung kecuali saat diminta berbicara. Yang ketiga, gunakan fitur raise hand atau chat untuk bertanya. Bila ingin bertanya, gunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Moderator akan membantu mengatur giliran bertanya. Peserta mengisi link absensi yang ada di room chat. Moderator dan host memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar dan sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang tertera pada formulir pendaftaran peserta. Oke, itu dia teman-teman aturan kelas kita hari ini. Baiklah, selanjutnya akan langsung ke narasumber kita. Pak Donald Azwar SE, narasumber kita dari UPD PMI Kota Pekanbaru. Beliau ini mewakilkan dokternya karena dokternya sekarang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan ya teman-teman. Baik, kepada Pak Donald Azwar, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rido ya. Iya, Pak. Apakah suara saya jelas, Jelas, teman-teman? Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat kesempatan ini, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan memang di sini saya sebagai narasumber pengganti, semoga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan cukup jelas eh, dari webinar tentang edukasi donor darah ini. Eh, Baik, kita tidak memperpanjang waktu, mungkin eh, slide saya sudah masuk ya. Sudah, Oke, sudah. yang pertama mengenai donor darah, yaitu menyelamatkan, sebelumnya mungkin Pak Rido. Ya, donor darah menyelamatkan kehidupan dan membangun kemanusiaan di mana setiap tetes darah yang Anda berikan adalah harapan baru bagi yang sesama yang membutuhkan. Jadi donor darah di sini adalah merupakan suatu tindakan yang sederhana yang memiliki manfaat sangat luar biasa. Artinya bukan hanya donor darah kita bukan hanya dapat mengobati, menyembuhkan, bahkan dapat menolong nyawa dari manusia. Dan makanya banyak sekali jargon-jargon yang kita temui seperti setiap tetes darah yang kita berikan menjadi harapan baru bagi sesama yang membutuhkan, darah kita menyelamatkan mereka, dan dapat menjadi motivasi untuk kita dalam melakukan donor darah. Ya. Next, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Donald Azwar. Posisi saya sekarang adalah di bagian pengelolaan donor dan latar background saya adalah sarjana ekonomi dan nomor handphone saya sudah tercantum di mana saya mulai bergabung di UPD itu adalah tahun 2019 di mana saya memulai di posisi sebagai pelaksana administrasi dan itu penempatan pertama saya adalah di bagian admin distribusi di mana mekanisme awal pelayanan kebutuhan darah itu bermula di PDPMI Kota Pekanbaru. Berjalan seiring waktu 2019 tiga bulan saya berada di distribusi. Saya dipercayakan untuk me- apa, mem- menjadi posisi sebagai seksi mobile unit, di mana seksi mobile unit ini adalah yang memimpin tim untuk eh, melakukan kegiatan donor darah di luar gedung sampai 2020. Kemudian 2020 sampai 2021 saya mendapat amanah kembali sebagai staf logistik di UPD PMI Kota Pekanbaru di bagian pemakingan kantong darah. Kemudian di 2021 sampai 2025 ini adalah posisi terlama saya di PDPMI Kota Pekanbaru, yaitu saya dipercaya sebagai seksi rekrutmen donor, di mana seksi mobile unit dan seksi rekrutmen donor ini adalah termasuk bagian dari pengelolaan donor dan masuk ke dalam eh, P2D2S yaitu pencari pelestari donor darah sukarela di PMI. Dan alhamdulillah pada saat saya di seksi rekrutmen donor, saya mendapatkan pelatihan tentang rekrutmen donor, yaitu pelatihan tentang bagaimana kita di UPD PMI Pekanbaru agar menyamakan visi dengan PMI, yaitu untuk mendapatkan darah yang aman untuk ditransfusi kepada pasien. Dan terakhir adalah 2026 saya diamanahkan untuk posisi yang baru yaitu sebagai bagian pengelolaan donor sampai sekarang. Inilah profil singkat saya. Mudah-mudahan dengan
banyaknya posisi yang saya emban dapat menjadikan pengalaman terutama untuk saya di eh, apa, eh, tentang pelayanan donor darah ini gitu. Baik, next. Oke. Di sini Evaluasi untuk kedepannya programnya bagaimana? mengapa kita menganggap bahwa donor darah adalah sangat penting? Ya. Karena memang di setiap menitnya satu orang di Indonesia itu membutuhkan transfusi darah, ya. Dan memang banyak sekali pasien-pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah baik karena kecelakaan, operasi, persalinan atau maupun penyakit tertentu ya. Dan donor darah ini adalah menjadi tindakan sukarela yang sangat memiliki dampak yang sangat besar bagi kemanusiaan. Dan oleh karena itu PMI juga sangat berperan vital dalam memenuhi kebutuhan darah nasional sesuai dengan pembentukan pertama Palang Merah Indonesia oleh negara ya, untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia. Oke. Next, mungkin dari manfaat yang didapat dari donor darah itu bisa menjadi manfaat ganda, yaitu kebaikan untuk pendonor dan penerima itu sendiri. Bagi penerima tentu saja darah itu akan dapat menyelamatkan nyawa pasien yang kritis, kemudian mengobati berbagai penyakit serius ya seperti penyakit berat, kemudian memulihkan kesehatan pasca operasi ya, dan juga mendukung ibu yang sedang melahirkan atau korban kecelakaan. Dan tentunya sendiri bagi pendonor, donor darah ini dapat artinya kita mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, baik itu golongan darah, kemudian hemoglobin, dan tekanan darah. Kemudian juga mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke karena dengan adanya donor darah artinya pembentukan sel darah baru kita akan lebih baik yang sehingga darah yang baru tersebut itulah yang akan nanti diserap oleh jantung sehingga risiko penyakit jantung dan stroke akan dapat berkurang. Yang kemudian merangsang produksi sel darah baru otomatis ya dengan adanya donor darah, dan kita akan mendapatkan kepuasan batin karena telah berbuat baik. Dan kemudian juga di donor darah ini adalah termasuk pemeriksaan gratis terhadap beberapa penyakit menular yang jika misalnya kita melakukan pemeriksaan pengecekan beberapa penyakit ini di laboratorium itu memerlukan biaya yang sangat lumayan besar. Di donor darah ini, setelah kita mendonorkan darah, 3 hari kemudian para pendonor bisa mencek kondisi darah mereka masing-masing, privasi ke UPD PMI Kota Pekanbaru. Oke, next. Nah, syarat untuk menjadi pendonor darah seperti biasa ya adalah yang standar ya. Standar itu seperti kriteria dasarnya adalah usia 17 sampai 60 tahun ya. Walaupun setelah 60 tahun apabila pendonor ini tetap rutin berdonor minimal 1 tahun sekali, itu masih dapat terus berdonor sampai tidak ada batasan waktu. Kemudian berat badan minimal adalah 45 kilo, sehat, sudah pasti ya, sehat. Kemudian nanti
ada batasan dari pemeriksaan medis seperti kadar hemoglobin minimal yaitu 12,5 dan pengecekan tensi serta suhu tubuh. Nah, untuk menjadi seorang pendonor itu dapat dilakukan 60 hari atau minimal 8 minggu sejak donor terakhir. Jadi dalam 1 tahun apabila kita rutin berdonor bisa maksimal sampai 6 kali. Dan tentu saja ada larangan bagi pendonor yang memiliki penyakit tertentu seperti ya penyakit jantung, paru-paru, kanker, diabetes, epilepsi, dan gangguan pembekuan darah. Dan sudah pasti karena kita eh, menginginkan darah yang didapat adalah darah yang aman untuk transfusi, maka diperlukan pendonor yang memang sehat jasmani dan rohaninya. Dan juga kita sebagai pendonor harus memastikan untuk memenuhi seluruh kriteria sebelum mendaftar menjadi pendonor. Dan proses screening ini akan dilakukan secara gratis di lokasi donor maupun di UPD PMI Kota Pekanbaru untuk memastikan keamanan bagi pendonor maupun penerima. Oke, next. Next, sebelumnya. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai mekanisme dan pelayanan kebutuhan darah di UPD PMI Kota Pekanbaru. Mekanisme dan pelayanan kebutuhan darah di UPD PMI memang masih banyak dari pasien yang belum paham, terutama pada saat pertama kali berhadapan dengan kebutuhan darah. Dan mekanisme yang pertama itu adalah dimulai dari adanya permintaan dari dokter yang merawat di rumah sakit untuk pasien yang membutuhkan. Dan surat permintaan tersebut nanti disertai dengan sampel darah pasien yang akan dicocokkan dengan stok darah yang ada di PMI Pekanbaru. Dan surat inilah yang akan masuk ke pertama kali ke distribusi di UPD PMI Kota Pekanbaru. Nah, setiap rumah sakit itu dihimbau agar memiliki BDRS atau bank darah rumah sakit, di mana BDRS ini sendiri mendapatkan stok darah itu dari UPD PMI Kota Pekanbaru. Dan pertama dari kebutuhan darah di PMI adalah yang melalui BDRS yang pertama. Apabila dari BDRS belum bisa memenuhi permintaan, iya, ada yang bocor suaranya. Iya Pak, sudah di silent. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi apabila dari BDRS tidak dapat memenuhi permintaan ke dokter, maka baru permintaan itu akan dikirim ke UPD PMI Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan surat inilah darah akan bisa diproses, karena di situ dijelaskan jenis darah yang dibutuhkan, berapa kantong, golongan darah yang dibutuhkan, dan penyakit yang diderita dari pasien, gitu. Sehingga dapat menjadi proses identifikasi dari UPD PMI Kota Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan darah pada pasien dan di rumah sakitnya. Nah, kemudian pada saat surat masuk, keluarga pasien nanti akan diberi inform concern mengenai kondisi
pasien dan info waktu proses eh, eh, pengambilan darah mulai dari masuk surat sampai selesai pemeriksaan. Dan biasanya proses ini memakan waktu 2 jam kalau tidak terjadi antrian. Dan jika terjadi antrian atau banyak kebutuhan yang masuk, bisa jadi akan memakan waktu yang agak lebih lama. Nah, ini adalah menjadi informasi untuk keluarga pasien yang memang belum pernah berurusan dengan darah. Dan untuk apabila stok darah di PMI tersedia, maka nanti pihak keluarga pasien akan dihimbau untuk mengganti stok darah yang terpakai. Tujuannya adalah tidak lain agar pasien lain bisa juga mendapatkan darah. Dan jika dan itu disebut dengan donor pengganti. Dan jika ketersediaan stok di UPD PMI sedang menipis dan keluarga tidak mendapatkan stok darah, maka keluarga akan dihimbau untuk mencari istilahnya namanya donor langsung. Oke, next. Baik, di sini saya akan jelaskan lagi. Ada 3 jenis donor darah, yaitu yang pertama adalah donor sukarela, di mana donor darah sukarela adalah untuk menambah stok darah. Yang kemudian ada yang kita sebut dengan namanya donor pengganti, di mana donor darah pengganti ini adalah sebagai pengganti darah yang digunakan pasien dari stok yang tersedia. Dan yang ketiga adalah donor langsung, di mana donor langsung ini yang ditujukan langsung untuk pasien tertentu. Nah, jadi kalau untuk donor sukarela ini memang bisa dilakukan di mana saja di setiap kegiatan mobile unit di luar gedung UPD PMI atau di UPD PMI itu sendiri yang bekerja selama 24 jam. Ya. Kalau untuk donor pengganti, karena ini adalah sifatnya himbauan, jadi donor pengganti ini adalah tidak menyulitkan dari keluarga pasien, dan itu sebabnya golongan darah yang diperlukan pada saat untuk menjadi donor pengganti adalah golongan darahnya bebas, kemudian juga boleh kapan saja. Jadi stok darah yang akan dipakai nanti tidak berpengaruh kepada apabila donor penggantinya belum masuk, dan stok itu tetap akan keluar. Nah, sebaliknya untuk donor langsung memang ini disebabkan karena ketersediaan stok darah di PMI sendiri mungkin belum mencukupi, sehingga keluarga pasien harus mencari pendonor dengan golongan darah yang sama dengan pasien, dan sebaiknya secepatnya, karena kebutuhan darah itu setelah pendonor masuk mendonorkan darahnya, prosesnya mungkin akan memakan waktu agak lebih lama, karena darah yang masuk itu langsung akan diproses, bisa jadi sekitar 4 jam setelah pengambilan darah. Nah, di sini yang perlu kami tekankan adalah bahwa ketersediaan stok darah di UPD PMI Kota Pekanbaru itu sangat tergantung dengan dari banyaknya pendonor sukarela. Jadi artinya adalah semakin banyak pendonor sukarela yang mau mendonorkan darahnya di PMI, itu akan sangat membantu ketersediaan stok darah kita dan dapat tentunya memenuhi harapannya adalah dapat memenuhi semua kebutuhan yang eh, ada dari semua rumah sakit. Oke. Next, itulah adalah mekanisme tentang kebutuhan darah di
Nah, selain 3 jenis donor tadi, ada eh, yang disebut dengan donor aferesis, di mana donor aferesis ini adalah sebuah metode donor darah yang menggunakan alat khusus ya, untuk mengambil komponen darah tertentu seperti trombosit atau plasma, dan sementara komponen lainnya dikembalikan ke tubuh pendonor. Jadi agak berbeda dengan donor yang biasa. eh, Prosesnya itu mungkin bisa akan memakan waktu agak lebih lama dibandingkan proses donor biasa. Biasanya kalau di donor aferesis ini bisa jadi proses pengambilan darahnya itu tergantung dari beberapa faktor seperti pembuluh darah, kemudian kondisi darahnya itu sendiri, bisa jadi memakan waktu sampai 45 menit, bahkan bisa di atas itu ya, bisa sejaman, bisa lebih. Dan syarat donor aferesis ini juga hampir sama, yaitu usia 17 sampai 60 tahun. Kemudian ada perbedaan sedikit di berat badan, karena kalau yang donor biasa itu 45, kalau di aferesis ini adalah minimal 55 kilo. Kemudian kondisi sehat dan lulus pemeriksaan kesehatan, kadar hemoglobin dan jumlah trombosit harus memenuhi syarat, dan tidak sedang mengkonsumsi obat yang mempengaruhi fungsi trombosit, eh, dan jarak donor untuk di aferesis ini bisa lebih cepat sesuai ketentuan, yaitu biasanya minimal 2 minggu itu sudah bisa melakukan donor kembali. Nah, jadi sebelum pendonor ini dikategorikan bisa untuk menjadi pendonor aferesis, tentunya akan dilakukan pemeriksaan mendalam baik pada kondisi donornya dan darahnya sebelum diambil darahnya. Memiliki proses yang agak lebih panjang dibandingkan dengan donor yang biasa. Dan donor aferesis ini menggunakan mesin khusus ya. Jadi beda seperti donor yang dilakukan dengan menggunakan timbangan yang biasa. Nah, ini adalah donor aferesis yang memang sekarang banyak juga dibutuhkan pendonor. Pendonor artinya pendonor aferesis ini adalah sesuai dengan kebutuhannya yang terus meningkat sampai saat ini. Makanya kami juga menghimbau agar eh, yang memiliki kriteria seperti ini dapat melakukan atau mencoba untuk melakukan donor aferesis ya. Dan sudah pastinya donor aferesis ini karena eh, jangka waktu donornya lebih cepat, mungkin pendonor ini bisa lebih memiliki waktu luang yang lebih banyak, karena kebutuhan donor aferesis pada saat ada masuk dari rumah sakit, nanti dari pihak PMI akan coba menghubungi apakah bersedia untuk melakukan donor darah pada hari itu. Iya, baik. Nextnya, baik. Kemudian kita di dalam donor darah ini juga terdapat piagam penghargaan. Ya, piagam penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi sebenarnya atas kepedulian dan kontribusi pendonor dalam membantu sesama. Penghargaan yang diberikan kepada pendonor itu yang telah mencapai jumlah donasi tertentu. Jadi di eh, piagam penghargaan ini ada yang dimulai dari piagam penghargaan donor yang ke-10 kali, yang ditandatangani oleh sesuai peraturan organisasi PMI yang terbaru, adalah ditandatangani oleh Ketua PMI Kota Pekanbaru. Donor ke-25 kali yang ditandatangani juga oleh Ketua PMI Kota Pekanbaru. Kemudian donor yang ke-50 kali dan 75 kali itu ditandatangani oleh Ketua PMI Provinsi. Dan yang terakhir adalah donor ke 100 kali
yang ditandatangani oleh Ketua PMI Pusat yang sekarang dipegang oleh Bapak Yusuf Kala. Dan biasanya penyerahan piagam penghargaan donor yang ke-100 kali ini memang dilakukan di PMI Pusat, yaitu di Jakarta. Dan sesuai dari arahan PMI Pusat, memang untuk donor darah 100 kali ini, kalau dari pihak UPD itu sifatnya hanya menunggu arahan dari PMI Pusat. Dan sepengetahuan saya memang sejak awal COVID ya 2019 sampai sekarang terjadi kendala, mungkin saya kurang paham juga di pusat seperti apa, sehingga eh, penyerahan DDS 100 kali itu belum mulai kembali eh, untuk pengajuan donor darah 100 kali tahun 2021. Jadi memang lumayan panjang waiting listnya sampai sekarang. Dan untuk pengajuan piagam yang ke-10, 25 itu 50 dan 75 bisa dilakukan di UPD PMI Kota Pekanbaru pada saat baik itu melakukan donor darah ataupun hanya untuk mengurus pengajuan piagamnya sendiri. Baik, ini kemudian next. Jadi di sini kami menghimbau, marilah bergabung, jadilah bagian dari kemanusiaan. Kita sehat, mereka selamat. Mari berikan kehidupan melalui donor darah dan kunjungilah UDD PMI terdekat, baik bisa langsung datang ke unit donor darah di PMI Kota Pekanbaru, Jalan Diponegoro, atau mencari lokasi UPD terdekat di kotanya. Dan juga dapat memantau kegiatan donor yang kami selalu rutin untuk menyebarkan informasinya melalui website dan media sosial UPD PMI Kota Pekanbaru, di mana website kami di situ nanti terdapat jadwal kegiatan mobile unit selama 1 bulan ya di www.utdpmipekanbaru.or.id. Kemudian di Instagram juga bisa dilihat beberapa flyer ya di medsos UTD PMI Pekanbaru, dan di Facebook juga untuk UDD PMI Kota Pekanbaru. Jadi marilah kita menjadikan donor itu sebagai ibadah, donor itu sehat, donor itu cinta, dan donor itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Karena donor darah secara rutin adalah suatu bentuk kepedulian sosial sekaligus menjaga kesehatan diri. Gitu. Dan kenapa kami tidak bosan-bosan untuk menghimbau dan melakukan sosialisasi agar bergabung menjadi bagian dari kemanusiaan adalah tidak lepas dari memang kebutuhan darah itu sendiri per harinya yang memang sangat banyak sekali, apalagi di Pekanbaru ini terdapat 33 rumah sakit yang memerlukan darah, dan paling besar adalah di rumah sakit umum daerah yang sangat banyak sekali mendapatkan rujukan ya dari semua kabupaten untuk pengobatan, dan pastinya banyak penyakit juga yang banyak juga kebutuhan darah yang diperlukan, dan itulah yang kami usahakan sampai hari ini agar dapat harapannya memenuhi semua kebutuhan darah dari rumah sakit yang jumlahnya bisa jadi harian itu bisa sampai 200 kantong, bahkan sampai 300 kantong. Dan di sini diperlukan
kerjasama juga dari semua pihak, baik itu pendonor, panitia donor, dan UPDPMI sendiri dalam menjalani tugas kemanusiaan ini agar kita dapat memenuhi semua kebutuhan darah dan banyak nyawa yang akan terselamatkan. Baik, next. Akhir kata sedikit informasi yang mungkin bisa saya berikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan informasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Donald atas penyampaian materinya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pagi menjelang siang ini. Ada manfaat donor, jenis donor, teknis-teknis UPD, bahkan piagam-piagam penghargaan dari orang yang mendonor darah. Oke, baik. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pemateri kita hari ini. Pendonor darah 220 kali, penerima penghargaan Satya Lancana, kebaktian sosial donor darah 100 kali oleh Presiden RI tahun 2019, Pak Arson Prisnur Hadi. Kepada Pak Arson dipersilakan. Terima kasih Mas Rido atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi pembicara di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi langsung saja, perkenalkan saya Arson Prisnur Hadi, pendonor darah aktif di PMI Pekanbaru. Saya lahir di Jawa Tengah, di Kota Magelang, tahun 1966. Jadi saat ini usia saya di 60 tahun. Saya sudah menjadi pendonor darah sejak Januari 1992. Jadi kurang lebih 34 tahun saya sudah mendonorkan darah dengan jumlah donor 220 dengan rincian 118 kali saya mendonor darah biasa atau whole blood WB begitu ininya istilahnya. Kemudian yang selebihnya 102 kali donor darah tromboapiresis. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Donald Aswar tadi, ya, donor darah yang hanya diambil komponen darah yang diperlukan, dalam hal ini trombositnya, kemudian selebihnya dikembalikan lagi ke badan dengan menggunakan alat tertentu, ya mesin hampir-hampir mirip dengan mesin hemodialisa, atau biasa dipakai oleh para penderita gagal ginjal untuk cuci darah. Mesin yang hampir seperti itu, kerjanya juga kurang lebih sama sepertinya. Jadi saya diminta untuk ya sharing lah pengalaman saya menjadi pendonor dan apa-apa yang saya alami, saya rasakan. Jadi awalnya begitu, di tahun 1992 saya mulai mendonorkan darah itu bermula dari ketika itu adik saya sedang sakit dan memerlukan darah. Golongan darahnya tidak sulit, tidak ada resisusnya positif,
golongan darahnya golongan darah A. Tetapi saat itu sangat sulit. Seharian penuh saya mencari untuk 7 kantong darah untuk adik saya. Kemudian terbesit di hati saya, seandainya urusan ini selesai begitu, urusan adik saya ini selesai, saya akan jadi pendonor darah sukarela. Ya. Karena memang sebelumnya saya sudah menjadi pendonor darah, saya hanya sifatnya sebagai pengganti. Dan saat itu donor darah pengganti tidak tercatat, ya, tidak dicatat oleh PMI sebagai bagian dari pendonor darah sukarela, tercatat sebagai pendonor. Jadi baru di Januari 1992, adik saya sakit di tahun 90, akhir tahun 90, baru di tahun 1992, bulan Januari saya mulai mendonorkan darah untuk pertama kali tercatat secara resmi. Jadi dari itu saya secara berkala, waktu itu 3 bulan sekali, jadi 90 hari. Jadi karena golongan darah saya itu golongan darah AB, itu agak jarang oleh hanya kurang dari 5% penduduk yang mempunyai golongan darah AB. Jadi untuk mendonor juga, ya pada saat itu tempat penyimpanan darah juga sangat terbatas untuk menampungnya di UDD Pekanbaru, masih UDD waktu itu namanya, di UDD Petala Bumi itu, Jalan Petala Bumi, atau kemudian berubah jadi Diponegoro 9. Itu saya pernah menunggu sampai 5 bulan baru bisa berdonor lagi. Dikarenakan saat saya datang, saya inginkan untuk donor, darah masih banyak, darah AB. Karena memang yang donor juga nggak banyak, kemudian yang minta juga nggak banyak, nggak seperti sekarang gitu. Jadi 5 bulan baru saya bisa donor. Kemudian ada cerita ketika saya harus mendonor 2 kali. Jadi pagi saya mendonor sekali, kemudian di sore hari saya juga mendonorkan darah kembali atas permintaan dari petugas di UDD Petala Bumi. Hanya saja waktu itu saya tanyakan kepada beliau, apa dalam bahasa Minang saya bertanya, lain enggak Mbak Kak Des, waktu itu Bu Deswarni petugasnya. Enggak apa-apa, karena satu kantong pada saat itu kantong 250 cc. Sementara pengambilan 10% dari darah yang kita ini masih aman untuk badan. Jadi di hari itu saya mendonorkan darah, pagi hari diambil 1 kantong, sore hari saya kembali mendonorkan darah 1 kantong lagi. Jadi itu termasuk cerita yang langka di dalam perjalanan saya menjadi pendonor. Jadi hal-hal tetap saja kita masing-masing ada ceritanya, dan ada cerita-cerita khusus di mendonorkan darah, saat mendonorkan darah. Kemudian sebagai pendonor tentu kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang bukan pendonor, dan mereka akan bertanya, apa sih manfaat donor darah untuk abang, begitulah kira-kira pertanyaan yang muncul. Ya tentu saja bagaimana ya, sangat-sangat pribadi sifatnya sih kalau manfaat donor darah bagi kita itu. Satu hal yang pasti, bahwa menjadi pendonor darah sukarela aktif itu dituntut untuk selalu sehat, fit, sehingga kapan ada permintaan atau kapan waktunya sudah harus mendonor, kita siap sedia untuk mendonor. Dan lagi kalau buat kami ya,
golongan darah AB, itu mengingat keterbatasan orang yang mendonor, peserta donornya maupun yang membutuhkannya. Jadi ada ini tersendiri, ya, ada cerita-cerita yang cukup menarik untuk diceritakan begitu. Karena barangkali ya keterbatasan, bukan kelangkaan. Kalau kelangkaan barangkali itu dialami oleh mereka yang berresus negatif. Tetapi kalau AB ya sepanjang yang saya ketahui ya karena keterbatasan itu. Sehingga ketika saya mulai menjadi pendonor aferesis, jadi saya mulai menjadi pendonor darah aferesis itu di Juli 2014. Jadi sejak Juli 2014 sampai sekarang, jadi kurang lebih 12 tahun, 12 tahun kurang sedikit, saya mendonorkan darah sebanyak 102 kali untuk jenis donor darah aferesis. Dan itu ya tidak mesti tidak tepat 15 hari, tidak, tapi karena untuk donor aferesis ini adalah adanya permintaan dan pengaturan jadwal donor giliran yang ditentukan oleh dokter di UPD PMI Pekanbaru tentunya. Dan banyak di antara rekan-rekan pendonor yang menyampaikan ke saya, dapat aja apa aja Bang selama mendonor. Saya sampaikan, kalaulah kita mendonorkan darah namanya sukarela, tentu kita tidak berharap apa-apa, kan begitu. Kita tengah malam, kalaupun ada permintaan, kita akan dengan senang hati segera untuk datang ke UDD untuk penyadapan. Itu ada kebahagiaan tersendiri karena kita sudah bisa berhasil untuk sekurang-kurangnya mengurangi beban, ya, beban bagi si sakit dan keluarganya tentunya yang barangkali cukup sulit untuk mendapatkan darah itu. Jadi ada kenikmatan tersendiri buat saya tentunya, itu yang saya rasakan. Ada kebahagiaan tersendiri untuk menjalani itu semua. Kemudian seperti yang mengulang yang saya sampaikan tadi, tuntutan untuk kita selalu sehat agar kita bisa terus mendonorkan darah itu bukan sebuah beban, tapi adalah nikmat tersembunyi begitu buat saya. Tidak menjadi beban atau bagaimana, sebab yang kita harapkan di dalam hidup ini terus terang, apa kita bisa berguna bagi orang lain begitu. Dan darah yang merupakan anugerah dari Allah bisa kita bagikan sebagai semacam sedekah begitu, berbagi kita. Karena kalau memodif dari hadis yang ada, di dalam sehatmu ada hak orang lain untuk sehat. Kira-kira begitu. Jadi darah kita alhamdulillah dianugerahi oleh Allah badan sehat dengan darah dengan kualitas baik, bisa membantu menyembuhkan atau mengurangi penderitaan dari sakit dan kerepotan keluarganya. Dan tentu saja ya agak klise mungkin, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa dicatat sebagai amal
untuk bekal kita di kemudian hari. Jadi saya kira begitulah sekilas apa-apa yang saya rasakan, saya alami sepanjang perjalanan menjadi pendonor darah selama 34 tahun lebih ini. Jadi yang lain-lain nanti Anda sendiri yang akan merasakan kalau Anda sudah jadi pendonor. Kalau Anda belum jadi pendonor, silahkan mencoba. Karena akan banyak sekali manfaat yang akan Anda peroleh sebagai pendonor darah sukarela. Badan yang sehat, kemudian penghargaan orang karena kita sebagai orang yang mempunyai jiwa sosial, berbagi darah untuk sesama, di mana darah itu mungkin dan insya Allah akan menjadi obat untuk kesembuhan dan peningkatan derajat kesehatan orang yang menerimanya. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Ridho, moderator. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Arson atas pengalaman dan materinya yang sangat baik ya. Sangat menginspiratif kisahnya, pendonor 220 kali. Wah, ini harus kita contoh nih kepada sebuah rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan 2 sesi. Per satu sesinya 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, kepada Bapak Ibu. Darul, Pak. Izin Pak, Darul Pak, dari Kerinci. Baik, silakan Pak Darul. Terima kasih Pak kesempatannya. Terima kasih juga undangan seminarnya. Yang pertama saya tanyakan kepada Pak Donald untuk sertifikat. Kami di RAPP lebih 3 bulan sekali mengadakan donor darah. Jelas Pak, suara Pak? Jelas suara saya Pak? Jelas, Oke. Pak. Yang saya tanyakan, kita kan ada 2 KDD ya Pak, yang unit transfusi darah, Pelalawan dan Pekanbaru. Kenapa untuk mendapatkan sertifikat kawan-kawan yang sudah donor di Pelalawan yang itu rekapnya lebih dari 10 atau 15, tapi direkap di UDD Pekanbaru baru 9 gitu. Dan mereka menanyakan sertifikatnya, kalau lihat di kartu donornya ada lebih dari 15 kali donor. Ini menjadi bahan bagi kami sebagai pengurus KDD RAPP. Jadi mereka meminta sertifikatnya. Nah, bagaimana cara kita agar rekan-rekan yang donor darah juga di Pelalawan, juga mengikuti di Pekanbaru, juga bisa mendapatkan sertifikat sesuai dengan jumlah mereka yang telah melakukan donor darah. Itu. Yang kedua, untuk yang saya tanyakan, untuk kawan-kawan yang baru mengatasi kawan-kawan yang baru ingin donor, tapi mereka merasa takut melakukan donor. Nah, bagaimana cara kita sebagai pengurus PDD agar kawan-kawan ini bisa memberikan pemahaman agar tertarik untuk melakukan donor darah. Prinsip mereka tuh donor darah itu menyakitkan dan menakutkan gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Darul Arifin. Baik. Oke, baik, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand.
Oke, karena belum ada yang bertanya, baik kita persilakan kepada Pak Donald untuk langsung menjawab pertanyaan dari Pak Darul tadi. Bos juga email ke Sari. Ya nggak apa-apa. Kita pengen suratnya itu. Baik, terima kasih kepada Pak Darul dari KDDR APT yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang pertama, kalau tidak salah adalah masalah pencatatan ya, data donor, baik itu yang sudah donor di Pelalawan dan di Pekanbaru. Jadi memang yang dapat saya jawab saat ini adalah sampai saat ini memang kondisi eh, pencatatan untuk donor darah di setiap daerah itu memang belum terkoneksi satu sama lain. Walaupun kita sudah beberapa UPD sudah memiliki sistem donor darah yang sama, tetapi memang sampai saat ini setahu saya memang belum terkoneksi antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga data yang tercatat di donor pada Pekanbaru adalah eh, ya pendonor yang memang berdonor di Pekanbaru, sehingga yang donor di Pelalawan memang datanya tidak termasuk ke kita. Tetapi kita selalu juga melihat dari kartu donor manualnya Pak Darul. Artinya melalui kartu pencatatan manual itulah bisa juga menjadikan jumlah donor itu eh, antara Pekanbaru dengan Pelalawan eh, bisa mungkin ditotalkan, dan tetapi memang ada kebijakan tentang piagam itu sendiri. Sebaiknya memang pengajuan misalnya untuk piagam ternyata lebih banyak sebelumnya pendonor ini berdonor misalnya di Pelalawan 8 kali, kemudian di Pekanbaru ternyata 2 kali. Ya, akhirnya kan sudah total 10, tapi memang sebaiknya pengajuan piagam itu dilakukan pada UPD yang memang eh, banyak dilakukan donornya. Mungkin bisa diajukan ke Pelalawan dulu. Sementara jawaban saya untuk yang nomor satu itu Pak Darul, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan yang kedua adalah bagaimana cara untuk menghimbau ya orang agar melakukan donor darah sukarelanya. Ini memang eh, apa namanya, seperti yang Pak Arson bilang juga, bahwa donor darah ini eh, sangat sulit Pak kalau tidak dari pribadinya masing-masing ya kan. Harus memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, dan kecenderungan sekarang memang ada sisi negatifnya sendiri, bahwa orang kadang sekarang bisa termotivasi untuk melakukan donor darah jika ada eh, gimmick atau gift-nya gitu ya. Baru eh, itu kita dengan mudah untuk mengajak orang berdonor. Tapi memang kita tidak Kalau di Puranya itu Mi, henti-hentinya kan mereka dapat kita tidak beras, henti-hentinya untuk minyak selalu goreng, berusaha ya. pada Oh iya, berbondong-bondong melakukan memang dari ya pagi sampai sore. webinar-webinar seperti ini atau sosialisasi untuk mengajak kesadaran atau meningkatkan kesadaran orang agar dapat melakukan donor, karena donor itu kan memang sifatnya sukarela ya. Dan biasanya setelah rutin melakukan donor, biasanya pendonor sendiri akan merasakan manfaatnya kok, karena ya seperti badan menjadi lebih nyaman, lebih enak ya kan. Yang mudah-mudahan kita tetap berusaha selalu, tidak putus asa, tidak lelah-lelahnya selalu menghimbau agar orang melakukan donor, dan mengedukasi bahwa donor itu bukan artinya menyedot atau menarik darah, tapi menggantikan aliran darah ke kantong darah. Mungkin
tetap semangat Pak Darul untuk mengimbau agar orang dapat berdonor. Mungkin itu jawaban sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Donald. Bagaimana Pak Darul Arifin? Baik, Pak Darul, gimana atas jawaban Pak Donald tadi barusan? Terima kasih Pak Donald atas jawabannya. Terima kasih. Karena ini menjadi juga PR bagi kami di KDD ini. Banyak bertanya, kami udah donor 10 kali, 15 kali, tapi sertifikat nggak dapat. Dan ini bisa menjadi bahan bagi kami ketika ada pendonor kita bertanya kepada kami. Terima kasih Pak Donald, terima kasih juga host. Ya, baik sama-sama Pak Darul. Kami juga tentunya sangat mengapresiasi sekali dari panitia KDD, RAPP, terutama yang kemarin yang ke-75 ya Pak Darul ya. Ya, Pak. Kita, dan itu saya pikir memang sangat luar biasa supportnya dari KDD RAPP dan maupun dari RAPP sendiri Iya. dalam membantu ketersediaan stok darah di PMI, dan memang sampai sekarang untuk perolehannya pun sangat-sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Baik. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dipersilakan kepada Bapak Fauzan Azim. Izin, saya boleh bicara, admin? Sepertinya Pak Fauzan Azim terlebih dahulu Pak, nanti kita lanjut. Setelah ini, Pak. Setelah ini ya Pak. Baik, dipersilakan kepada Bapak Fauzan Azim. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penghormatan kita aturkan kepada yang pembicara terlebih dahulu ya. Langsung saja ke pertanyaannya, Kak. Pertanyaannya gini, untuk saat ini ketersediaan stok darah di PMI itu di level apa gitu, di sedang ataukah lebih gitu kan? Nah, terus apa tantangan terbesar PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah saat ini gitu? Yang 500.000. Iya. Halo? Iya. Izin Pak Darul. Oke. Terus satu lagi pertanyaannya gini. Bagaimana PMI memastikan keamanan darah dan kualitas darah pendonor gitu? Itu aja pertanyaannya. Yang pertama ingin bertanya ketersediaan stok darah di PMI saat ini, dan bagaimana dan apa tantangan besar PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah tersebut. Yang kedua yaitu bagaimana PMI memastikan keamanan dan kualitas darah dari para pendonor, gitu aja pertanyaannya. Saya baru bergabung di TSR PMI Riau, baru mendonorkan darah pertama kali kemarin sebelum Hari Donor Darah Sedunia. Baik, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, bisa langsung dijawab Pak Donald? Baik, terima kasih kepada Pak Fauzan Azim yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya coba menjawab bahwa untuk ketersediaan stok di PMI pada saat ini bisa dibilang berada dalam level yang cukup baik, karena sebelumnya kami alhamdulillah mendapatkan beberapa titik kegiatan donor yang lumayan banyak mendapatkan pendonornya, dan cuman masalah ketersediaan stok ini memang sangat sensitif,
baik itu jumlahnya dan tidak bisa memang diperkirakan karena kan kebutuhan darah itu memang selalu bergulir terus tiap menitnya sehingga pada saat kita mengetahui jumlah stok darah saat ini bisa berubah 1 menit kemudian tergantung dari permintaan dari eh, rumah sakit yang dan memang ada beberapa saat-saat atau momen-momen di mana ketersediaan stok darah di PMI itu bisa eh, menipis ya bahkan atau bisa lebih juga gitu. Tergantung waktunya misalnya pada saat bulan puasa di mana tidak banyak kegiatan donor darah yang kita dapatkan dan eh, kebanyakan juga kegiatan donor darah yang dilakukan itu tidak mendapatkan hasil yang cukup besar sesuai kebutuhannya. Ya, disitulah mungkin momen stok darah, ketersediaan stok darah itu bisa menjadi menipis di unit pengelola darah di PMI Pekanbaru. Bisa jadi juga pada saat event apa namanya musim libur panjang, di mana orang tidak fokus untuk melakukan kegiatan sosial, lebih banyak mungkin melakukan perjalanan keluar kota sehingga tidak banyak kegiatan yang kami dapatkan. Nah, itu adalah momen pada saat ketersediaan darah di PMI bisa berkurang. Tapi dalam saat ini mungkin saya bisa infokan bahwa kondisi stok darah kita masih dalam level yang baik. Dan kemudian tantangan ya untuk PMI sampai saat ini tantangannya tetap dari dahulu sampai sekarang sih masih sama karena kita melayani hampir 33 rumah sakit dan yang memerlukan kebutuhan terbesar itu adalah dari RSUD yang merupakan pusat rujukan ya. 60% darah dari RSUD itu kebanyakan dari luar kota, dari kabupaten yang sehingga tidak terpenuhinya hampir semua untuk donor pengganti yang kita harapkan dengan alasan ya memang tidak ada keluarga di Pekanbaru sehingga donor pengganti yang kita harapkan itu tidak terpenuhi dan itu adalah tantangan terbesar kami saat ini. Kami belum bisa mendapatkan solusi karena memang pengguna terbanyak darah itu memang dari RSUD dan sulit sekali untuk mendapatkan donor pengganti dari darah yang sudah terpakai. Nah, ini adalah tantangan bagi kami, bagaimana cara untuk meningkatkan donor pengganti dari pemakaian darah yang dilakukan oleh dari RSUD. Dan juga kesadaran masyarakat sendiri untuk berdonor juga masih belum maksimal. Nah, yang ketiga adalah bagaimana PMI dalam memastikan keamanan darah dan kualitas darah dari pendonor untuk pasien. Tentunya kami di UPD PMI Kota Pekanbaru selalu berusaha dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kualitas dari darah yang kita peroleh dengan dimulainya tahun 2015 dan juga kita menerapkan sistem kualitas, kemudian juga dan kita sudah bersertifikasi, mendapatkan sertifikasi dari BPOM, Balai Besar POM, terkait untuk sistem kualitas darah itu sendiri, karena darah ini memang sudah dikategorikan sebagai obat oleh BPOM, sehingga memerlukan pengawasan yang sangat ketat untuk mendapatkan sampai menjadikan produk itu menjadi darah yang sangat berkualitas dan aman tentunya.
Dan juga di UPD PMI Kota Pekanbaru juga kami menerapkan keamanan yang berlapis terdokumentasi mulai dari proses mendapatkan darah itu sendiri sampai pengolahan sampai nanti produk itu akan dirilis sampai akan didistribusikan ke rumah sakit. Memang dipastikan bahwa kualitas darah yang kita akan berikan itu sangat aman. Dan perlu diketahui juga untuk kegiatan di lapangan juga kami selalu berusaha agar bekerja sama dengan panitia donor untuk memastikan bahwa lokasi, tempat, kegiatan donor yang kita lakukan itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Dan juga yang baru-baru ini yang kami dapat adalah kami sudah terakreditasi dari Kemenkes dan mendapatkan predikat paripurna dari Kemenkesnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab untuk Pak Fauzan Azim. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Dona. Bagaimana Pak Fauzan Azim? Alhamdulillah sudah menjawab dan sedikit keresahan hati gitu kan. Kan saya terbilang baru juga kan dari sebagai pendonor darah atau ikut relawan PMI. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fauzan Azim. Baik, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Prasetyo yang sudah raise hand. Baik, boleh Pak, langsung saja. Ya Pak, izin Pak, Prasetyo. Terima kasih kepada moderator dan para narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kami serta pengalamannya. Izin saya mau bertanya Pak, untuk kan sekarang ada kartu elektronik dan manual yang tulis. Jika kartu yang manual itu hilang, apakah nanti akan sama hitungannya Pak dengan kartu elektronik? Dan itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengantisipasi, karena di sini kan saya lihat banyak maraknya calo-calo darah Pak. Nah, bagaimana cara PMI untuk mengatasi calo-calo darah agar yang membutuhkan tidak kena tipu ataupun tidak dirugikan oleh calo-calo yang ada di momen-momen begini. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, ya, baik. Itu pertanyaannya kita tampung dulu ya Pak. Baik, selanjutnya tadi ada Bapak David. Baik, Bapak David dipersilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih admin. Salam buat Pak Adson, Pak Donald. Izin saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan, tetapi satu sudah diwakili oleh Pak Pri. Yang pertama terkait dengan tadi reward piagam penghargaan. Saya punya saran Pak Donald. Kemarin sudah pernah sharing kan, bagaimana kalau sertifikat itu yang tahu kan datanya itu kan dari pihak PMI. Bagaimana PMI mempermudah mendistribusikan sertifikat itu melalui email. Lalu untuk informasi bisa langsung ke WA atau email yang bersangkutan atau ada mading di PMI kota. Itu pertama usulan. Yang kedua terkait dengan saat ini kan sudah era digital. Kita sama-sama paham lah 2026 ini udah era digital semua, AI segala macamnya. Kenapa PMI sampai hari ini belum juga menciptakan atau membuat aplikasi yang mana nantinya semua relawan atau pendonor darah itu bisa mengakses itu gitu. Jadi dia mengetahui berapa kali
dia donor di Kota Pekanbaru. Kalau walaupun hari ini kita belum ada apa namanya itu sinergi apa connecting ke beberapa wilayah di kabupaten kota di Riau, tapi setidaknya ada aplikasi itu untuk di Kota Pekanbaru sendiri gitu. Itu kedua. Yang ketiga mengenai calo. Tadi calo sudah disampaikan juga. Saya cuma menambahkan perlunya edukasi mungkin seperti spanduk atau ex-banner di depan PMI bahwasanya imbauan kepada keluarga pasien agar tidak terjerat dengan indikasi bahasa calo itu uang puding, uang transportasi atau apapun lah yang konteksnya menyusahkan pasien atau keluarga pasien sendiri gitu. Itu 3 poin itu. Itu yang mendasar bagi teman-teman di apa ya di pendonor yang perlu di improve itu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pak David, yang nomor 2 apa pertanyaannya tadi, Pak? Perlu namanya apa ya aplikasi donor darah dari PMI, di mana nanti kita bisa kita bisa mengakses berapa kali jumlah donor darah kita yang pribadi. Juga kita pengen mungkin dari PMI-nya bisa kita hari ini ada kebutuhan darah A atau B atau O. Jadi bagi yang punya golongan darah tersebut bisa langsung ke PMI tanpa harus ditelepon. Kecuali memang ada urgent seperti aferesis ya, gitu. Jadi ada inilah, ada informasi terupdate dari pihak PMI, baik itu tentang pendonor sendiri, informasi tentang golongan darah stok darah di PMI, atau informasi event apapun yang ada di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Jadi ada aplikasi di Play Store gitu. Jadi kita download, kita bisa memberi mengakses itu gitu dengan mudah. Nanti tetap masuk itu menggunakan email data yang lengkap gitu. Itu Pak Donald. Izin Pak Donald. Baik, terima kasih. Halo, Pak. Atas pertanyaannya dari Bapak David Fernando. Baik, langsung kita lempar. Bagaimana Pak Donald? Sudah bisa dijawab? Baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Prasetyo. Terima kasih Pak Prasetyo. Ada 2 pertanyaan yang diajukan beliau. Yang pertama adalah mengenai apabila kartu manual hilang ya, apakah data yang di apa namanya akan sama dengan kartu di elektronik. Jadi kartu manual ini adalah sebenarnya untuk pengingat tanggal donor terakhir, sehingga kita dapat memperkirakan 60 hari kemudian tanggal berapa kita akan bisa berdonor. Dan sedangkan kartu elektronik adalah memang kartu yang diberikan kepada pendonor yang sudah melakukan donor sampai 10 kali lebih ya. Dan fungsinya sebenarnya sama, cuman tetap dua-dua dari kartu tersebut untuk pencatatan data itu memang sudah masuk ke dalam sistem di PDPMI Kota Pekanbaru, sehingga pada saat kartu manualnya hilang, tetap data yang Bapak miliki masih tetap berada di sistem PDPMI Kota Pekanbaru. Jumlahnya pasti akan sama. Tetapi memang dari data donor yang setahu saya, karena tahun 2013 PDPM ini baru menggunakan sistem donor darah yang dinamakan dengan sistem SIMDONDAR ya. Baru data itulah yang mungkin terrekod di dalam sistem di PDPMI Kota Pekanbaru, dan data donor sebelum tahun itu mungkin tidak semua terrekod, mungkin saya rasa seperti itu. Dan yang kedua adalah mengenai calo darah. Nah, ini memang kendala yang sebenarnya di luar kuasa dari PDPMI Kota Pekanbaru, karena calo darah ini memang
akan selalu bermunculan dan kebanyakan mereka malah bekerja sama dengan dari oknum pihak dari rumah sakit. Dan ini yang memang sangat sulit untuk diatasi ya sampai sekarang. Dan menurut kami memang salah satu usaha yang kami lakukan adalah terus berusaha agar menambah ketersediaan stok darah sehingga pemenuhan darah itu sendiri eh, dapat terpenuhi dan sehingga mengurangi resiko akan munculnya calo. Ya, artinya kan dengan ada kebutuhan darah kita bisa memenuhi, artinya kan keluarga pasien tidak perlu eh, mencari pendonor, apalagi pendonor langsung ya, yang bisa dapat mengurangi resiko munculnya calo. Nah, itu sementara yang kami lakukan upaya kami ya sampai saat ini. Mungkin itu jawaban untuk Pak Prasetyo. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Dan kemudian saya beralih ke Pak David Fernando. Yang pertama adalah mungkin untuk ini ya Pak David, terutama tentang informasi yang dapat diakses oleh eh, dan dapat memudahkan pendonor ya untuk mengetahui baik itu berapa jumlah donornya, kemudian apakah eh, kebutuhan darah itu bisa terinfokan, golongan darahnya gitu ya. Dan apakah sistem di kegiatan donor darah ini bisa lebih lebih canggih, tidak manual lagi. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaan Pak David. Memang sampai saat ini kita sedang berusaha mengembangkan ada satu aplikasi nanti Pak, yang kemungkinan mudah-mudahan tahun ini bisa launching. Aplikasi ini akan dapat memudahkan informasi dan juga kami juga sedang berupaya agar ke depan setiap kegiatan mobile unit ya, donor darah yang di lapangan itu akan lebih tersistem, artinya tidak lagi manual ya. Kami sedang usaha itu, semoga bisa terlaksana di tahun ini sehingga kegiatan di lapangan juga akan bisa lebih berjalan lancar karena kalau di gedung Bapak juga sudah tahu bahwa di gedung kan kita sudah mulai proses pendaftaran secara online ya, tidak lagi mengisi manual dan semoga di lapangan dalam waktu tahun ini ya bisa kita laksanakan juga, realisasi juga gitu. Dan eh, mungkin untuk masukannya mengenai banner, ya mungkin nanti saya akan coba sampaikan ke manajemen apakah dapat kita lakukan dan bagus sekali Pak masukannya. Semoga, tapi ya memang kesulitan untuk memberantas calo ini memang dari dulu sangat susah dan setiap rumah sakit juga kita sudah meletakkan banner eh, apa namanya banner untuk keluarga pasien agar menghindari calo, tetapi yang memang eh, eh, agak susah karena selalu pasti ada celah dan banyak oknum juga, baik itu dari pihak ketiga, pihak rumah sakit dan lain-lain juga yang sulit untuk diberantas sampai saat ini. Baik, mungkin itu saja jawaban saya sementara. Mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Donald. Bagus sekali jawabannya. Bagaimana Pak David? Izin Pak Donald, satu lagi tadi yang belum terjawab Pak mengenai sertifikat piagam itu. Bagaimana kalau dari pihak PMI yang menginformasikan kepada pendonor jika sertifikatnya sudah mencapai 10, nanti sertifikat itu bisa diambil atau diakses melalui email ini bisa nanti bisa di email oleh PMI
sendiri atau datang ke PMI. Ada informasi itu gitu. Jadi ada seperti mungkin di mading atau by email langsung atau by WA dari pihak PMI. Kadangkala pendonor ini berada di luar kota. Ya, baik Nah, Pak. ini Pak David, yang kadang-kadang memang kita juga merasa ini ada beberapa relawan gimana Pak? menghubungi saya. Pak, saya di luar kota, tapi saya mau akses itu gimana Pak? Mau ambil itu. Sementara saya ada pekerjaan segala macam. Saya langsung kasih aja. Ini coba kontak ke Pak Donald sebagai PSC yang ada di PMI Kota. Silakan berkoordinasi dengan beliau. Nah, itu yang saya sering informasikan kepada teman-teman relawan Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak David masukannya. Eh, baik, memang kendala kami di saat ini mengenai piagam adalah memang seyogyanya ya, kalau istilahnya namanya penghargaan ya kan Pak. Penghargaan itu kan diberikan, bukan diminta ya. Tapi memang karena pendonor kita ini sangat banyak sekali, dan juga ada mungkin beberapa pendonor yang apa namanya, ya memang ada yang memerlukan, ada yang butuh, ada yang tidak gitu. Dan kesulitan kami memang untuk menginfokan itu belum 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 bisa kami lakukan. Tapi masukannya cukup baik. Nanti saya akan coba sampaikan juga ke manajemen apakah kita bisa melakukannya atau menginfokan itu semua di dalam aplikasi nanti yang terbaru gitu. Eh, Sementara memang beberapa piagam, terutama dari PO yang terbaru ini kan, seperti untuk piagam 50, 75, 100 kan memang tetap masih harus berdasarkan pengajuan, karena eh, untuk 50 dan 75 sendiri itu pengajuannya kan kepada PMI provinsi. Artinya saya juga harus memberikan data eh, ke PMI provinsi terkait jumlah donor dari pendonor itu sendiri serta kelengkapan yang lain. Dan kami sebisa mungkin jika ada kendala dari para pendonor, baik itu di datanya maupun di piagamnya, ya kami akan coba tetap berusaha. Jika tidak dimiliki, kami akan mencoba lihat dari sistem database kami juga sebenarnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab dulu sementara Pak David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Donald. Baik, untuk pertanyaan terakhir kita akan berikan spesial buat Bapak Arson, pendonor 220 kali kita. Baik, ada yang mau bertanya? Jika ada yang bertanya, raise hand saja. Izin Pak Arson. Siap. Kapan kita ngopi lagi Pak? Atur saja. Atur saja. Maksudnya gini Pak, nanti kita coba sounding ke teman-teman relawan. Harapannya sih pihak PMI Kota memfasilitasi juga bahwasanya kita kan ada berbagai macam komunitas relawan pendonor darah. Setidaknya nantinya ke depannya pihak PMI bisa mengakomodir itu biar menyambung silaturahmi. Intinya sih mempermudah kinerja juga dari PMI. Biar teman-teman nanti bisa saling sharing, saling membantu kebutuhan darah yang ada di stok di PMI. Itu Pak. Iya. Nanti melalui Pak Arson juga bisa nih. Itu Iya. izinnya Pak, sarannya. Jadi Terima kasih. setuju apa harapan Saudara David itu. Barangkali ya melalui, maaf ini kalau sedang monitor Pak Ketua Provinsi Dr. Abrur, kita perlu sekali-sekali ada silaturahmi begitulah antara para pendonor ini dengan pengurus PMI itu, barangkali
ada dibuat acara ya gathering kecil-kecilan begitu, di Alamayang pun bisa begitu. Ada pertemuan antara pengurus dengan para kontributor darah ini begitu. Saya rasa itu akan sangat bagus. Jadi disitulah kita barangkali PMI bisa langsung menerima unek-unek barangkali ataupun harapan serta ada penghargaan, sedikit penghargaan buat mereka bahwa mereka itu diperhatikan itu dan bertemu bersilaturahmi dengan para pengurus PMI tentunya, dan saya kira tidak sulit untuk diwujudkan ya, tinggal kemauan saja dari kita semua untuk mencoba membuat event semacam itu. Jadi temu ramah tamah silaturahmi pendonor dengan pengurus dan UDD barangkali UPD. Saya kira itu saja Bung David apa yang bisa saya komentari dari pernyataan Anda tadi itu. Begitu. Terima kasih atas atensinya untuk pemikiran-pemikiran untuk rekan-rekan sesama relawan donor darah ini. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Arson. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Abang Septi Sabam Maingot. Baik, kepada Bapak Septi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Maaf saya nggak bisa buka kamera mengingat saya lagi bertugas dinas di rumah sakit. Mohon maaf. Pertanyaan saya singkat aja dengan Pak Arson. Pak Arson kan sudah banyak mendonorkan darah hampir 200 lebih. Nah, pertanyaan saya singkat saja, keuntungan dan kerugian yang Bapak rasakan 200 mendonor, misalnya contoh di kehidupan nyata ini, bisa jadi Bapak keuntungannya banyak dikenal orang, terus relasi juga banyak yang minta tolong ke Bapak untuk mencarikan akses donor pengganti. Nah, kerugiannya itu banyak sekarang orang memanfaatkan hal itu untuk jalur Pak Arson biar lebih cepat tanpa sesuai alur seperti itu. Bisa ceritakan sedikit Pak? Mungkin itu terjadi di dunia nyata seperti ini. Terima kasih. Jadi yang jelas Pak Arson tambah ganteng. Terima kasih Abang atas pertanyaannya. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah manfaat, kerugian, keuntungan, ya kalau saya bilang keuntungan, ya tetap buat saya pribadi banyak keuntungan yang saya peroleh dari mendonor, yaitu seperti yang saya uraikan di depan tadi, ya setidak-tidaknya tuntutan untuk menjaga kesehatan kebugaran kita agar sewaktu-waktu kalau sudah waktunya dipanggil oleh PMI untuk melakukan donor darah, kita siap itu. Kalau waktu banyak terpisah waktu tidak juga. Donor aferesis hanya ya 2 jam lewat sedikit begitu. Itu bisa kita ini kan jadwalnya kita bisa konfirmasikan dengan dokter jaganya. Kemudian kalau ada yang memanfaatkan untuk akses pribadi, meminta tolong untuk diteruskan ke rekan-rekan pendonor, itu hal yang wajar karena jadi kalau bukan kita yang merasa bahwa itu saudara kita, ya akan terbayang kerepotan kalau hal-hal semacam itu menimpa kita. Jadi memfasilitasi, memudahkan, membantu, memberikan akses untuk kepada pendonor-pendonor dan atau kepada
langsung kita komunikasikan kepada dokter jaga, itu hal-hal yang tidak sulit ya, dan tidak memberatkan buat kita. Memang ada yang sudah terutama yang mereka yang bergolongan darah AB, karena kebetulan saya AB, mereka Japri, Pak tolong Pak, sudah 2 hari belum dapat. Nah, ini yang kemudian kita komunikasikan dengan dokter. Kalau saya kebetulan sudah waktunya, saya akan minta kalau belum ada, saya siap untuk menjadi pendonor. Dan itu mudah-mudahan yang demikian juga terjadi dan dilakukan oleh rekan-rekan pendonor, bahwa atribut sukarela itu betul-betul suka dan rela. Jadi menjadikan hal-hal yang Abang tadi bilang semacam beban menjadi suka dan kita rela melakukannya. Saya kira itu Abang yang bisa saya sampaikan. Tidak ada kerepotan, tidak ada yang memberatkan. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, ya tentu saja sama seperti yang saya sampaikan di depan. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal yang akan menjadi bekal kita di kemudian hari. Saya kira itu Bang jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Bang moderator. Bang ya Bang. Semangat Bang. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat menginspirasi dari Pak Arson ya. Baik, karena waktu yang singkat dan kita sudah di penghujung waktu, kita tutup dengan foto bersama kepada rekan-rekan. Oh, kita akhiri dengan pantun terlebih dahulu. Oke, pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa membeli selasi. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat dan inspirasi. Baik, kepada rekan-rekan, kita lakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Boleh on cam kepada rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kalau apabila ada pertanyaan selanjutnya, bisa langsung tanyakan saja di grup. Oke, Bapak, Ibu, boleh on cam, kita foto bersama. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, senyum. 1, 2, 3. Siamo. Baik, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya di pagi menjelang siang ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat dapat gimana nih diambil admin? Yang Pemprov itu. Nanti kita beri link drive-nya di grup ya Pak. Nanti sertifikatnya ada di grup. Melewati link drive. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Bang Mehmet, bisa digadean tuh sertifikat enggak? Izin Bang ya, izin. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita hari ini, Pak. Ada Pak Donald, Pak Arson. Baik, terima kasih juga kepada semua yang ikut berpartisipasi. Semoga sehat selalu dan jangan lupa makan siang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku kan bilang tadi kencing siapa nih? Wis. Bisa dia